Mari belajar tentang aset. Pengertian aset. Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, di dunia akuntansi, pengertian aset adalah komponen aktiva tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan jumlahnya dengan pasifa atau liabilitas dan ekuitas. Meski banyak orang menggunakan istilah aset untuk menyebut benda milik seseorang, nyatanya aset tidak harus selalu dimiliki 100% oleh pemegangnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki mesin operasional yang kepemilikannya 100% didanai dari hutang. Mesin operasional tersebut tetap diperlakukan sebagai aset. Akan tetapi, sebagai gantinya perusahaan mengeluarkan biaya pembayaran hutang dari segi liabilitas. Sifat-sifat aset. Setelah mempelajari pengertian aset, kali ini kita akan membahas beberapa ciri-ciri aset yang membedakannya dari jenis kekayaan lainnya. Memiliki nilai ekonomi. Sifat pertama aset adalah memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat diperjualbelikan atau ditukar menjadi kas. Oleh karenanya, benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai aset hanyalah benda-benda dengan daya guna dan masih diinginkan oleh pembeli. Semahal dan seunik apapun sebuah benda tidak dapat digolongkan sebagai aset jika tidak punya daya guna. Dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Selain punya daya guna, aset juga memiliki sifat dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan cara berbeda-beda, mulai dari melalui penjualan sampai pemanfaatan untuk operasional bisnis. Dikuasai oleh suatu pihak. Sifat selanjutnya aset adalah dikuasai oleh suatu pihak, baik dengan sertifikat kepemilikan atau belum bersertifikat. Anda hanya bisa menyebut sebuah kekayaan sebagai aset jika pengelolaan dan pemanfaatannya telah dieksploitasi oleh pihak tertentu. Sebaliknya, jika Anda menemukan sesuatu harta tidak tahu siapa pemiliknya, maka Anda tidak dapat menyebut harta tersebut sebagai aset, kecuali terjadi pemindahan hak milik harta tersebut secara sah kepada Anda. Berasal dari transaksi di masa lalu. Sifat terakhir aset adalah diperoleh dari transaksi di masa lalu. Anda tidak dapat menggolongkan kekayaan yang diperoleh di masa mendatang sebagai aset, karena penguasaannya masih belum pasti. Sebagai contoh, Anda menjual mobil seharga 200 juta rupiah secara kredit kepada seorang teman. Per bulan ini Anda telah mendapatkan pembayaran sebesar 175 juta. Dengan demikian, jumlah aset Anda hanyalah 175 juta, bukan 200 juta. Jenis-jenis aset berdasarkan konversi. Setelah membahas pengertian aset dan sifatnya, kali ini kita akan membahas jenis-jenis aset. Ada beberapa cara membagi jenis aset, yaitu berdasarkan konversi, fungsi, dan fisiknya. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas jenis aset berdasarkan konversi atau proses mengubahnya menjadi kas. Aset lancar. Aset lancar adalah aset dengan tingkat likuiditas tinggi, sehingga dapat diubah bentuknya menjadi kas dengan cepat. Jika ingin mencairkan aset lancar menjadi kas, Anda tidak perlu menunggu waktu lama untuk memprosesnya. Beberapa contoh aset lancar adalah saldo bank, deposito, obligasi, saham bursa, dan piutang. Aset tidak lancar. Sementara itu, aset tidak lancar adalah kebalikan dari aset lancar. Akuntan punya istilah lain guna menyebut jenis aset satu ini, yaitu aset tetap. Aset tidak lancar atau aset tetap adalah aset yang likuiditasnya rendah, sehingga mengubahnya menjadi kas membutuhkan berbagai prosedur. Sekali dicairkan, aset tidak lancar akan susah didapatkan lagi, karena pemindahan kekuasaannya juga sulit. Beberapa contoh aset tetap adalah brand, merek dagang, data supplier, channel distribusi, bangunan, mesin, dan tanah. Jenis-jenis berdasarkan fungsi. Setelah membahas aset lancar dan aset tidak lancar, kali ini kita akan membahas jenis aset berdasarkan fungsinya dalam proses bisnis. Ada dua jenis aset berdasarkan kegunaannya, yaitu aset operasional dan non-operasional. Aset operasional. Aset operasional adalah aset yang dirawat dan diolah perusahaan guna menghasilkan profit secara berkelanjutan. Efektivitas aset operasional sangat bergantung pada sistem dan para pengelolanya. Di lingkup operasional, benda-benda termasuk aset adalah uang, kas, mesin, bangunan, prosedur kerja, paten, merek dagang, inovasi, kecerdasan, tenaga kerja, dan hak cipta. Aset non-operasional. Sementara itu, aset non-operasional adalah aset bukan dari kegiatan operasional internal perusahaan. Meski jarang dikenal, sebagian besar aset non-operasional penting untuk prospek pendanaan jangka panjang. Di bidang non-operasional, beberapa hal yang termasuk aset adalah valuasi perusahaan, obligasi, hasil investasi, dan pencairan jaminan atau asuransi. Jenis-jenis aset berdasarkan bentuk fisik, yaitu adalah sebagai berikut. Aset berwujud. Aset berwujud atau tangible assets adalah aset dengan bukti fisik nyata, sehingga dapat disaksikan dan dikelola dengan panca indera. Aset berwujud umumnya dapat dikuantifikasi dan diukur kualitasnya dengan mudah, dan rentan mengalami depresiasi atau penyusutan nilai. Beberapa contoh aset berwujud adalah properti, uang tunai, dan perlengkapan perusahaan. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud atau intangible assets adalah kebalikan dari aset berwujud, karena bentuknya abstrak dan tidak dapat dianalisa dengan panca indera. Contoh aset tidak berwujud antara lain brand, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan franchising.